berkaitan dengan TPPU ya, penerapan TPPU untuk tindak pidana korupsi yang sebetulnya kan Undang-Undang Korupsi kata 99, kemudian 2003 itu kan kita ratifikasi UNCAC, termasuk diantaranya adalah bahwa setiap korupsi itu harus ada TPPU-nya. Angka korupsinya tinggi sekali. Saya mulai run PK tahun 2004 itu kita merencanakan waktu itu IPK-nya 20 untuk di 2024 20 tahun itu di 60. Tapi faktanya sekarang di angka 34 ya. Dan itu kebanyakan adalah juga hanya mengungkap korupsinya. TPPU-nya itu tidak terlalu sering ya. Itu permasalahan. Kenapa? Karena kalau tidak diterapkan TPPU satu, kita kan tidak sesuai dengan teori dong ya, harapannya bahwa semua kejahatan ekonomi itu harus diterapkan TPPU agar yang menurut bahasa masyarakat itu dimiskinkan, ya kan? Dan memiskinkan artinya merampas kembali hasil korupsi itu kita pikirkan untuk menjerakan, untuk mencegah orang lain supaya tidak melakukan korupsi. Kenapa? Karena kalau sudah korupsi kita akan berhadapan dengan pemenjaraan dan juga semua harta kekayaan akan disita semua, termasuk juga keluarganya atau siapapun yang ikut menyembunyikan, ikut menikmati hasil korupsi. Ini sangat-sangat penting sebetulnya. Mesti ada penguatan, ini nanti diharapkan penguatan bahwa pemahaman seluruh penegak hukum untuk korupsi itu harus memahami pentingnya TPPU diterapkan, dan secara teknis itu harusnya sejak awal. Karena apa? Di dalam Undang-Undang TPPU sendiri dalam pasal 75 jelas dinyatakan bahwa kalau intinya gini ya, kalau ada korupsi dan kemudian ada TPPU harus dalam satu dakwaan. Nah ini penting ini kan, jadi jangan dipisahkan juga gitu. Kalau dipisahkan ya nanti uangnya keburu hilang. Teknis strategi penindakannya ini juga harus dipahami betul oleh aparat penegak hukum. Namanya juga strategi. Saya katakan strategi penindakan untuk korupsi dan TPPU. Kenapa? Ya karena pelaku kejahatannya itu menggunakan modus. Jadi kalau mereka menggunakan modus yang menyembunyikan, kita harus menggunakan strategi. Antara lain kalau disampaikan harus sudah kita amankan dulu gitu. Itu yang intinya supaya kita tidak hanya mendapatkan koruptornya di penjara, belum lagi penjaranya ringan lagi ya. Tadi disampaikan kan bahwa yang tadinya kerugiannya sekian puluh triliun ternyata hanya 2 triliun, hampir aja bebas gitu ya. Ya ini jadi sekarang kalau saya merasa bahwa ini harus ada sinergitas antara mulai penyidik sampai dengan Mahkamah Agung. Ya saya tepat sekali di sini ya. Sayang sekali misalnya kita kan tadi hanya nggak bisa bareng ya, karena nanti pandangan akademisi bagaimana. Tapi kemudian tadi kan para penegak hukumnya menyampaikan, seandainya ada apa yang kami sampaikan, akademisi sampaikan kan saya itu hanya memikirkan tentang bagaimana strategi yang seharusnya teorinya dan bagaimana ya namanya akademisi. Tetapi nanti mereka menyampaikan di mana sih kendalanya, karena bagaimanapun juga tidak boleh mengatakan itu kan teori, nggak mungkin lah. Semua yang sudah diatur itu pasti by teori. Undang-undang pun draft akademik, ya artinya itu. Jadi juga tidak bisa mengesampingkan pemikiran-pemikiran akademik, karena itu sudah banyak hal kan. Ya, jadi undang-undang kemudian bagaimana teknis penegakannya itu harus betul-betul sudah difikirkan secara akademis sehingga tidak menemui kendala. Nah nanti harusnya kita bisa bertemu gitu. Jadi kendalanya apa? Jadi jangan sampai undang-undang bagus di tataran pelaksanaannya ada masalah-masalah atau dicari masalahnya supaya tidak mencapai tujuan untuk bagaimana menangani korupsi yang itu bukan masalah Indonesia saja, juga masalah dunia. Dan memang yang paling banyak adalah konflik of interest. Jangan juga nanti ada konflik of interestnya justru di penegakan hukum yang dikatakan sinergitas tadi. Jadi tidak mau itu permasalahan. Tadi kan dari Mahkamah Agung juga berbicara dan sebagainya. Jadi permasalahannya kan seakan-akan ada gap gitu loh. Kita berharapnya begini, tahu-tahu begini. Begitu sudah sedemikian rupa di putusannya kok ringan menurut penuntut umum, menurut masyarakat ya. Jadi karena penuntut umum dalam TPPU itu adalah betul-betul kerugian negara, kerugian masyarakat, dan uangnya harus kembali ke masyarakat untuk mengembalikan bagaimana kesejahteraan masyarakat itu. Dan sekaligus kita yang nggak mau lah ada orang kaya raya luar biasa ya kan, karena melakukan celah-celah itu yang tertutupi dan tidak bisa terbuka. Kalaupun terbuka dia hanya penegakan hukum pun penjara sebentar, sementara uangnya tetap pada mereka. Ini yang harusnya TPPU itu dikedepankan.